Ini kan kemarin mungkin hukuman 4 tahun ini sebenarnya untuk Niki tidak memuaskan pihak sebelah ya, atau kalau Mas Anton melihatnya dari taraf ini benar nggak sih Mas, mungkin apa sudah cukup puas dengan ketidakpuasan dari pihak sebelah ya? Iya. Oke, apakah itu dia puas? Sangat tuh, mereka sangat tidak puas dengan 4 tahun ini. Makanya itu aku bilang mereka ini salah satu trik yang dia jalanin sekarang itu adalah untuk memaksa Niki itu untuk naik banding. Sebenarnya mengajukan banding, bukan naik banding, mengajukan banding. Karena itu salah satu triknya mereka. Biar apa? Yaitu karena ketidakpuasan mereka, Niki itu hanya 4 tahun. Dan ini kan di sini bisa dibilang bahwa mereka juga sebenarnya sudah cukup mengeluarkan materi yang banyak loh di sini dari pihak seberang. Maksudnya dari pihak pelapor, dari pihak pelapor. Jadi ya pasti dia tidak akan puas dengan dengan keputusan 4 tahun. Mereka akan selalu untuk mengojok-ojokkan Niki untuk ayo lu harus banding gitu. ketidakpuasan Tuh lihat. Karena takutnya gini, yang dimanfaatkan adalah perjalanan dan keputusan Niki ini sebenarnya. Gitu. Mas Anton ini kan dibilang juga tadi tidak puas. Apa ini ada rasa takut juga ketika nanti akhirnya Niki bebas dari pihak sebelah, akan ada babak baru nih dalam kasus ini? Itu bagus tuh. Apakah ada babak baru atau ketakutan dari pihak seberang ya? Tuh, lihat ya. Benar loh. Ini sangat benar. Kenapa? Mereka tuh sebenarnya takut kalau Niki ini bukan lolos, cepat keluar. Karena ini akan berpengaruh sama mereka dengan bisnisnya mereka sebenarnya. Karena tuh, bisnisnya mereka ini bergantung penuh dengan produk-produk yang produk-produk endorse yang mereka ini kan gitu sebenarnya. Jadi mau tidak mau emang akan seperti ini gitu. Emang mereka tidak puas gitu. Oke, kalau kita balik ke Niki ke anak-anaknya. Oke. Ini yang saat ini yang lagi disebarkan oleh Loli ya. Ya, Loli. Seperti apa sih dia saat tahu ibunya diponis 4 tahun? Oke. Masih ada kepedulian Loli terhadap ibunya. Tuh, Loli sebenarnya happy, senang. Kenapa? Ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh Loli yang bisa lebih dari 8 tahun. Dan ternyata dia senang kenapa? Ternyata keputusannya lebih ringan jauh dibanding itu. Dan Loli sendiri benar-benar dia sudah sedih dan dia pingin Niki cepat kembali pulang. Di sini. Berarti walaupun ada konflik tetap terlepas dari itu, dia tetap seorang anak yang membutuhkan kasih sayang Niki. Ya, Pak. Karena Loli kan belum bisa rumah kan. Loli masih sekarang kan dia Disetos. nah gitu. Loli bisa besuk Niki nggak? Bisa besuk Niki, sangat bisa. Karena memang mau tidak mau itu yang akan terjadi nanti sama Loli. Ada satu euforia yang akan ditujukan oleh Loli sendiri kepada Niki, tuh kan. Walaupun dengan perdebatan, walaupun dengan bukan pertikaian, perselisihan waktu dulu itu Niki dan Loli. Terlepas dari itu, ada euforianya Loli, dia senang sebenarnya bahwa Niki itu sudah diputuskan dan tidak seberat seperti yang JBU inginkan. Oke, terakhir Bang, kalau sekali lagi kita berharap yang baik aja ya. Yeah. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya sendiri, apakah Niki akan murka lah terhadap orang sekeliling yang kan lo kata bilang aku juga bla 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 bla. Apakah Niki akan murka dengan orang sekitarnya? Jelas. Kenapa? Karena dia merasa banyak orang yang ingin menjebloskan ngejorokin dia lah intinya. Dan semurka-murkanya Niki ini orang yang cukup fair dia. Fair itu kenapa? Dia termasuk orang yang tidak tidak ingin mencari masalah baru sebenarnya. Oke, satu lagi Mas, saya lupa. Niki kehilangan sosok Bang Fahmi nggak sih? Okay. Yang selalu menemani selama ini sehingga ada yang bilang tanpa Bang Fahmi agak goyang gitu. Tahu aja.
agak sedikit kehilangan aja. Kenapa? Ya selama ini mungkin yang selalu menemani Niki kan Bang Pami. Nanti Piki sekali lagi boleh buka kartu ya Mas, penegasan banding apa enggak? Banding atau enggak? Niki ya? Ya. Niki ya? Ya. Oke, kalau menurut prediksi aku mending jangan. Ya. Apakah Niki akan melakukan banding? Tuh, dia melakukan banding. Niki. Walaupun tidak tepat ya Mas. Aku nggak bilang tidak tepat, tapi intinya alangkah baiknya dia tidak melakukan itu. Gitu. Niki akan melakukan banding di sini. Oke, siap. Go. Oke. Saran gue aman. Aman, terang. Oke. Bang Anton, Siap. ini masih seputar dengan Nikita Mirzani. Cuman hanya bedanya kali ini terkait masalah lagi heboh. Ada yang bilang banding, ada yang enggak, ada yang begini, ada yang gimana. Oke. Nah, kalau dari kartu sendiri nih. Dari kartu sendiri ya, Ya. kita akan lihat ya seperti apa sih. Direkomendasikan nggak sih untuk Niki mengajukan bandingnya? Tuh. Tidak diajukan. Jadi gini, maksudnya tidak dianjurkan sebenarnya Niki ini untuk banding sebenarnya. Di sini aku melihat karena kartunya adalah judgment. Judgment itu nanti Niki ini akan menjadi ada pertimbangan yang lain yang akhirnya bisa memberatkan tuh hukuman Niki. Dan di sini ada permainan nih. Di sini ada permainan dengan ya intinya gini deh. Yang kita takutin adalah banyak sekali orang yang memanfaatkan Niki nanti di sini dengan banding ini. Kenapa? Ini di sini ada permainan di sini tentang bandingnya Niki, gitu. Terus apakah ini juga pure yang diinginkan oleh Niki? Enggak sebenarnya, gitu. Dan karena mungkin hasil dari diskusi dengan tim lawyer Niki mungkin ya. Oke. Kalau memang sebenarnya kalau Niki sendiri tidak ingin lah ya. Tidak ingin. Apa sih sebenarnya yang bikin sebenarnya itu Niki? Enggak lah, udah gue terima aja gitu. Apa sih Mas yang terbesar, dorongan terbesar kepada akhirnya dia banding gitu? Dorongan yang terbesar orang sekitarnya, circle-nya. Nih, ini Sang. Jadi orang sekitar Niki yang sebenarnya mendorong untuk mengajukan banding. Tapi di sini kalau dari kartu sebenarnya ada lebih baik adalah Niki tidak mengajukan banding. Kenapa? Nanti akan banyak sekali yang keluar di sini, termasuk pundi-pundi dan juga keuangan serta penambahan hukuman. Jadi kalau ini sih menurut prediksi aku ya, jadi menurut prediksi aku lebih baik Niki tidak mengajukan banding. Oke, kalau katakanlah banding kartu sendiri naik turun, kalau naik berapa banyak? Oke, kalau naik berapa banyak? Tuh, naik kedua. Kemungkinan naiknya 2. 2 tahun. Kalau dia mengajukan banding di sini. Karena di sini kalau udah banding itu kan udah banyak sekali titipan-titipannya. Jadi makanya banyak sekali yang akan memanfaatkan Niki sendiri nanti. Mungkin dalam manfaat tadi selalu dibilang Niki selalu dimanfaatin tuh lebih spesifiknya mungkin siapa sih Mas Anton? Ya, lihat kan tuh. Orang yang deket di circle-nya Niki sekarang. Ya kita maksudnya gini deh. Ini yang mengikat Niki ini adalah orang-orang circle-nya dia sekarang. Sekarang kan kita udah tahu ya circle Niki dengan kondisi dia sekarang di persidangan, circle-nya siapa aja. Beda kalau misalnya circle waktu dia tidak di di pengadilan atau di penjara. Beda. Kalau tadi ngomong circle ya, tuluskah mereka memang pure ada di fight untuk Niki atau memang punya kepentingan? Tuh, bergeningan, berarti ini ada kepentingan di sini. Ini adalah two of cup. Jadi ada kepentingan 2 orang di sini. Ya mungkin tepatnya ya intinya gini deh. Kan seperti aku bilang ya, persidangan Niki ini selalu menjadi barometer atau menjadi pusat perhatian dan trendsetter orang. Jadi banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi ini. Apalagi misalnya dengan kondisi misalnya Niki terpuruk atau Niki, ya maksudnya gini, banyak yang tidak ingin Niki ini bagus atau maju gitu. Makanya mereka banyak yang ingin Niki itu terpuruk, gitu kan.
Makanya mau tidak mau sebenarnya bisa kita bilang bahwa ya aku udah bilang kemarin, intinya banyak yang ditutupin di kasus Niki ini sebenarnya. Banyak kasus-kasus yang ditutupin oleh kasus Niki sebenarnya. Gitu. Oh, diuntungkan dengan kasus Niki. Karena yang tadi dibilang barometer ya. Iya, betul. Mungkin berarti ini bisa dibilang sekali lagi tidak tepat ya untuk Nikita Mirzani banding ya Mas Anton. Tuh, lihat tuh. Tidak tepat sebenarnya untuk Niki mengajukan banding. Ya, maksudnya gini loh. Kan ya kita balik lagi lah. Feeling seorang Niki ya, seperti apa sih dengan misalnya dia ingin mengajukan banding? Kira-kira apa yang dituju sama dia? Kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Niki gitu kan? Tapi kalau misalnya hanya sebagai pride doang sih, aku sih saranin enggak ya, tuh. Aku sangat menyarankan untuk tidak. Gitu. Berarti untuk yang 4 tahun ini sebenarnya udah pas lah ya untuk hukumannya Nikita Mirzani ini. Tuh, ini udah hasil dari kesepakatan atau lebih tepatnya adalah keputusan yang terbaik dari hakim sebenarnya. Dilihat dari sepak terjangnya Niki selama dia menghadiri persidangan dan juga kooperatifnya Niki itu sudah jadi pertimbangan lah. Jadi kalau keputusan hakim sudah seperti itu, berarti intinya sudah banyak aspek atau faktor-faktor yang sudah dipertimbangkan sama dia. Jadi ya itu tadi, kalau kamu mengajukan banding berarti kan intinya dari pihak Niki ada satu ketidakpercayaan tentang keputusan dari hakim. Itu aja sebenarnya yang kita sayangkan tuh. Ini akan lebih berat lagi nanti. Oke. Gitu. Di sini kan JPU juga pasti banding, banding karena kan jauh dari tuntutannya. Nah kalau ada bukan dendam, tapi ada memang yang JPU merasa di sini putusan hakim itu janggal guys, sehingga mereka harus banding dan tidak banyak yang bilang hakim di sini main aman. Oke. Nah ini dia. Sebenarnya bukan main aman ya hakim ini. Intinya gini, dia sudah melihat dari berbagai macam aspek lah, faktor. Kenapa? Karena persidangan ini sudah terlalu lama juga sebenarnya. Sudah memakan waktu yang cukup lama. Gitu. Jadi semua menunggu endingnya. Nah, itu yang dibikin oleh hakim sebenarnya. Keputusannya 4 tahun cukup sebenarnya. Malah lebih sebenarnya kalau misalnya dikurangin dalam 8 bulan atau 9 bulan yang dia sudah jalani sebenarnya cuma 3 tahun remisi dan lain-lain. Ya mungkin ya maksudnya bisa bebas lebih cuma cepat. besok bisa bebas lebih cepat malah, ya kan tuh, jangan bikin sakit hati lagi gitu maksudnya. Oke, kalau misalnya tadi kan dibilang bahwa ini bukan sepenuhnya mau Niki tapi dorongan dari orang-orang sekelilingnya. Kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi Niki, dalam artian di sini hal terburuk adalah naik. Seperti apa sih Niki menerimanya? Apa tetap akan melanjutkan lagi kasasi atau segala macamnya? Karena ini kan bisa sampai ke mahkamah kan, ya, mahkamah MK kan? MK. Ya. Nah inilah, gini loh, maksudnya gini, kan Niki sebenarnya udah tahu ya bahwa selama dia persidangan banyak sekali materi yang dia keluarkan sebenarnya. Ya pundi-pundi yang dia keluarkan secara ya baik dia untuk keluarganya dan juga untuk persidangannya gitu kan. Jadi kalau dia untuk menuntut nanti sampai ke MK, ini akan lebih banyak lagi yang harus dia keluarkan sebenarnya gitu. Ya maksudnya terlepas dari siapa yang mensupport dia atau siapa yang menginikan Niki gitu ya. Tapi ya lebih baik ya ini menurut prediksi aku ya lebih baik Niki harus lebih legowo aja gitu. Jadi jangan terlalu mendengar masukan dari orang-orang, apalagi yang circle yang sekarang. Karena itu tadi banyak yang memanfaatkan Niki sebenarnya. Gitu. Untuk kedepannya Nikinya akan seperti apa nih? Untuk kedepannya Niki akan seperti apa? Niki harus lebih berhati-hati. Nih lihat, banyak orang yang ingin Niki itu jatuh dan ya tidak suka lah dengan bukan popularitas Niki itu maju, banyak yang tidak suka. Makanya setelah persidangan ini yang kita lihat adalah Niki itu akan 100% enggak 100% sih, lebih tepatnya dia akan menurunkan egonya 50% Niki itu. Karena ya gaya ceplas-ceplos wajib ya, tapi dia harus mikirin, dia harus berpikir bahwa ceplas-ceplos itu kira-kira menguntungkan dia nggak atau hanya sebagai
bumerang buat dia gitu. Bisa dibilang lebih berhati-hati ya Mas? Harus lebih berhati-hati bro, harus lebih berhati-hati. Kan sepanjang menunggu banding ini sendiri kan Niki sudah kembali dalam keterangan kesendiriannya lah ya di sana gitu. Nah, masihkah ada yang bertahan? Ya itu dia, yang dulu fight bergembar-gembor segala macam. Masihkah ada bertahan untuk Niki ya? Masih. Gini loh, terlepas dari kontroversinya Niki ini sebenarnya orang yang tulus dan banyak dicintai orang. Tapi banyak juga yang cintain, tapi banyak juga yang ingin memanfaatkan Niki dan ingin menjatuhkan Niki. Gitu. Makanya di sini ya kita objektif aja. Maksudnya objektif itu kenapa? Ya secara popularitas Niki ini kan kadang-kadang bisa backfire sama dia, ini salah jalan, ini wrong way, jadi bisa jadi backfire sama Niki. Makanya kalau misalnya nanti setelah Niki ini kita lihat Niki akan turun 50% egonya Niki, tapi cepat exposure aja masih ada. Mas Anton.